Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di May Academy. Hari ini, ya, nah seperti biasanya kan kalau di acara Media Academy yang lain, mungkin aku sebagai host atau sebagai MC gitu ya. Tapi di malam hari ini, aku akan langsung jadi speaker buat teman-teman nih yang pengen tahu gimana sih caranya handle KOL marketing menggunakan Amazing. Ataupun mungkin teman-teman yang join di hari ini pengen tahu sebetulnya KOL itu apa sih atau influencer itu apa sih, nanti bakal aku jelasin di eh, presentasi di malam hari ini. Teman-teman nanti boleh banget di ini ya, diperhatikan aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan ada sesi pertanyaan di akhir. Jadi teman-teman boleh nanti di kolom Q&A kalau ada pertanyaan. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau boleh tahu nih, teman-teman sekarang apakah kerja sebagai influencer atau misalnya sekarang kerja di brand atau punya brand gitu yang mungkin teman-teman sebagai begitu ya kan di kolom ini, mudah-mudahan suara aku kedengeran ya teman-teman, soalnya lancar. Atau misalnya teman-teman ini kerja di brand atau misalnya memang kerja sebagai digital marketing gitu ya, pengen tahu aja sih sedikit, mungkin teman-teman mohon maaf teman-teman jaringan ya sebentar. Oke, sekarang udah deh ya. Sip. Mohon maaf teman-teman tadi jaringan. Nah, boleh ya di di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman sekarang kerja di mungkin di brand atau misalnya memang sebagai digital marketing gitu, boleh banget di kolom chat ya, biar aku tahu nih teman-teman yang join ini sekarang kebanyakan di mana sih, di bidang apa gitu. Ada Brion Tanjung Pinang Kepri DM freelance. Oke. Karyawan swasta dari Ria nih di Lembaga Khusus Bahasa Arab bagian digital marketing kakak. Marketing di Studio Animasi Kak. Baru mau wisuda. Oke, mantap nih. Jadi memang berbagai macam ya ininya ya. Ada yang kerja sebagai KOL spesialis. Oke, ini cocok banget nih Opi. Sabila lagi belajar di marketing. Oke, kalau gitu mungkin nanti boleh ya teman-teman kalau baru join nanti di kolom chat biar kita lihat nih gimana teman-teman yang udah join.
kerjanya apa, dan memang apakah sudah di dunia digital marketing atau mau belajar di dunia digital marketing, itu boleh banget. Graphic designer di hotelmurah.com, Kak. Oke, mantap. Nah, teman-teman, seperti biasa, tapi kayaknya hari ini nggak akan terlalu banyak soal amazingnya ya. Nanti akan sedikit dibahas aja. Nah, kita akan langsung aja ngebahas tentang uh, QL itu apa. Teman-teman, mudah-mudahan ini suaraku nggak hilang lagi ya. Oke, jadi QL gitu ya. Nah, QL itu adalah Key Opinion Leader gitu. Nah, teman-teman pasti sering banget dengar gitu ya QL itu apa. Key Opinion Leader yang artinya jadi seseorang yang diartikan sebagai seorang expert di bidang tertentu yang opininya tuh biasanya didengerin sama publik gitu. Itu secara harfiahnya ya, teman-teman. Walaupun pada dasarnya pada saat di lapangan itu memang nggak sesusah itu gitu pengertiannya sebetulnya ya. Nah, ada perbedaan antara KOL dan juga influencer. Mungkin teman-teman sering banget denger yang namanya KOL sama yang namanya influencer. Nah, banyak orang yang menyamakan ini antara KOL dan influencer. Sebetulnya secara fungsi itu sama aja ya, teman-teman. KOL sama influencer itu sama, orang yang punya pengaruh besar ketika dia ngomong gitu. Jadi bisa menginfluence orang lain gitu ya. Nah, tapi berbeda dari sisi fungsinya sebetulnya atau dari sisi pengertiannya sebetulnya. Kalau KOL itu dia kebanyakan punya profesi. Jadi kayak misalnya dokter, artis misal, atau penyanyi gitu, atau yang kayak magician misalnya gitu ya. Nah, itu tuh mereka namanya key opinion leader. Jadi ketika mereka ngomong, orang itu langsung ada kayak ketertarikan gitu. Atau misalnya politisi gitu ya, itu namanya key opinion leader. Tapi kalau influencer itu lebih ke konten. Jadi kayak misalnya kita sering lihat yang followersnya banyak, mereka sering konten sebagai ilustrator, konten kreator, makeup artist, segala macam. Nah, itu namanya influencer. Walaupun sebetulnya sama ya secara fungsinya nih, teman-teman. Ketika mereka ngomong, si influencer pun sama, dia menginfluence orang lain. Nah, tapi ini sebetulnya nggak usah dijadikan satu bahasan yang gimana banget. Ini biar teman-teman tahu aja perbedaan antara KOL dan influencer. Kalaupun misalnya dari teman-teman sering kayak ya udah KOL itu influencer, itu nggak masalah juga gitu. Nah, kenapa sih sebetulnya influencer atau KOL ini penting banget ya, teman-teman? Pertama karena kalau uh, penggunaan dari influencer ini ya pastinya untuk meningkatkan trust ya, teman-teman. Ketika kita punya brand atau misalnya kerja di brand, pengen ningkatin brand awareness-nya, trust-nya, nah itu pasti penggunaan dari influencer ataupun KOL ini akan sangat berguna. Kita lihat faktanya kalau sebetulnya 150.000 orang di dunia gitu ya, 150 juta maksudnya orang di dunia itu menggunakan sosial media, dan lebih dari 3 jam mereka itu ada di sosial media. 81% orang itu akan melihat online dulu sebelum mereka melakukan pembelian. Dan 8 dari 10 orang itu akan terinfluence dari influencer gitu. Jadi memang pengguna dari influencer marketing ataupun KOL marketing ini akan sangat efektif buat brandnya teman-teman, ataupun misalnya teman-teman yang lagi kerja di brand gitu. Nah, kita lihat datanya seberapa efektif. Dari kita lihat di sini ada 7 orang yang menyatakan sebesar 33% itu ternyata sangat oke ya, dan 30,1% di angka 8. Jadi kita lihat ini sangat besar ya teman-teman. Penggunaan dari influencer marketing itu dinilai sangat efektif. Kalau dilihat dari sini pun, sebetulnya digital channel mana sih yang sangat efektif gitu dinilai dari penggunaannya itu sendiri. Yang pertama sosial media marketing, itu udah pasti ya. Teman-teman ketika teman-teman bikin konten, ngepost segala macam, nah itu adalah yang sangat efektif. Jadi teman-teman jangan lupa kalau pengen meningkatin brand awareness-nya, biar brandnya banyak diketahui orang, itu harus ini harus sering ngepost. Itu satu. Kedua, berubah sama kontennya. Jadi isiannya, kalau teman-teman pengen ngepost tentang sesuatu, itu harus ada isinya, teman-teman. Entah mungkin di brand atau teman-teman punya sosial media sendiri, itu harus ada isinya. Jadi nggak cuman kayak ngepost, tapi nggak ada isinya gitu ya. Nah, orang yang lihatnya itu pasti nggak akan paham gitu. Maksud dari teman-teman ngepost itu apa. Nah, yang ketiga, ternyata influencer marketing gitu. Jadi
ketika teman-teman melakukan influencer marketing itu semakin banyak orang yang tahu tentang brandnya teman-teman, semakin banyak orang yang tahu juga nih bagaimana sih sebetulnya ini ada di dunia digital sebagai apakah brandnya teman-teman atau misalnya brandnya teman-teman ini dilihat oleh audiens di dunia digital itu seperti apa gitu. Nah, itu akan disampaikan oleh para influencer ini. Kita next lagi ya, teman-teman. Nah, ini dari sisi objektif nih, eh, teman-teman ya. Jadi kita lihat tujuannya itu apa sih sebetulnya kalau influencer marketing itu? Yang pasti 86% penggunaan dari marketing gitu. Mungkin kalau teman-teman di digital marketing nih, atau tadinya ada yang belum kerja juga ya, baru lulus. Nah, nanti ketika misal berhubungan sama atasannya gitu, nanti ketika ngelamar. Nah, dari atasannya itu bisa sebetulnya, tapi bukan tujuan utamanya, karena sebetulnya 86% tujuan menggunakan influencer marketing atau QR marketing ini adalah brand awareness gitu. Jadi ini teman-teman bisa banget nih nanti buat disampaikan ke atasannya, Pak, kalau pakai influencer marketing itu sebetulnya bukan buat sales. Itu mungkin di akhir ada ya salesnya. Tapi yang pasti untuk meningkatkan brand awareness-nya. Atau menargetkan audiens baru misalnya gitu. Atau improve brand advocacy. Jadi orang-orang apa menyarankan brandnya teman-teman gitu ya. Nah, itu tujuannya gitu. Di akhirnya pasti akan ada sales, tapi itu memang bukan tujuan utamanya, tapi jadi kayak efek gitu ya, teman-teman, dari penggunaan si influencer marketing itu sendiri. Patah-patah lagi. Oke, mohon maaf. Mudah-mudahan suaranya tetap aman sampai akhir karena kayaknya emang jaringannya agak kurang bagus nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke tipe influencer. Jadi kalau teman-teman sering dengar ada yang namanya mega influencer, ada yang namanya macro influencer. Ada yang namanya micro influencer, ada yang namanya nano influencer. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman itu ada di sekitaran nano influencer ya, yang followersnya itu di bawah 10.000. Jadi ya mungkin 1.000, 2.000 gitu. Nah, biasanya nano influencer ini itu secara jumlah, walaupun dia followersnya banyak, tapi sorry, walaupun followersnya sedikit, tapi secara engagement rate-nya itu biasanya bagus. Karena kalau misalnya teman-teman sekarang ngepost, let's say teman-teman punya followersnya 1.000 gitu atau 1.500. Kali ngepost itu bisa dapetin mungkin 100 like, 200 like gitu ya. Dan ada yang komen tuh di situ, ada 5 komen misal, 4 komen, 3 komen. Nah, itu secara engagement rate-nya pasti akan lebih bagus dibanding dengan kita lihat yang mega. Mega yang dia followersnya di atas 1 juta, mungkin sekali ngepost, mereka yang nge-like-nya paling berapa ribu gitu ya, dibanding dengan followers mereka. Nah, semakin besar follower, maaf, semakin besar followers, maka akan semakin kecil engagement rate-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berhubungan sama KOL marketing ataupun misalnya influencer, itu nggak perlu aneh ngelihat yang mega-mega itu, yang artis misalnya atau yang followersnya banyak itu, dia punya IR yang kecil. Sedangkan misal kalau dibandingin sama teman-teman gitu ya, yang followersnya cuma 1.000, misal di 1.500 atau di bawah 10.000, ternyata IR teman-teman itu lebih besar gitu. Itu adalah hal yang wajar karena secara kalkulasi pasti akan lebih besar IR-nya dari teman-teman dibanding dengan yang udah besar gitu. Nah, di sini juga ada mikro nih. Mikro itu yang 10.000 sampai 100.000. Nah, di mana biasanya ini kita sering lihat juga nih ya di kalangan teman-teman kita, mungkin yang banyak followersnya, yang sering termasuk kategori micro influencer. Itu juga biasanya IR-nya akan besar juga walaupun memang ada juga yang makro. Nah, makro ini salah satu yang mungkin ada juga teman-teman yang biasanya dia IR-nya di bawah mikro tapi di atas mega. Ini kalau teman-teman bingung, maaf ya teman-teman, jaringan ini kurang oke.
Bentar. Atau mungkin saya ini aja ya, off cam aja ya kayaknya ya, karena kayaknya kalau on cam jaringannya kurang oke nih teman-teman. Sebentar. Ya, sip sip. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kayaknya saya harus off cam dulu nih biar nggak jaringannya eh, bagus. Soalnya kayaknya memang dari jaringan dari sayanya. Oke, yang penting slide-nya aja Kak. Baik baik. Tips saya lanjut. Jadi intinya adalah dari tipe influencer ini, semakin besar followersnya akan semakin kecil engagement rate-nya gitu. Tapi semakin besar follower, itu bisa jadi semakin besar impact-nya juga gitu. Makanya semakin besar followers pasti akan semakin mahal gitu ya bahasanya. Kita endorse ke mereka itu pasti akan semakin mahal. Nah, kita lihat nih, sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin influencer marketing atau KOL marketing, apa sih yang perlu disiapin gitu ya? Ada banyak yang akan disiapkan ketika misalnya teman-teman nanti melakukan interestnya kemana, campaign-nya tuh apa, target audiensnya siapa aja, dan lain sebagainya. Nah, ini memang hal yang kompleks ketika kita akan melakukan influencer marketing ya, teman-teman. Biasanya teman-teman tadi ya ada kerja di apa perumahan ya kalau nggak salah tadi, terus ada kerja di mana gitu. Itu kan pasti bidangnya beda-beda tuh ya, industrinya beda-beda. Nah, ketika mau endorse ataupun minta orang untuk melakukan konten untuk brandnya teman-teman, itu pasti kan akan dilihat namanya siapa, lokasinya itu di mana. Apakah usianya sudah sesuai sama brandnya teman-teman, interestnya ini sudah sesuai atau belum gitu ya sama teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi akan banyak banget nih yang nantinya tuh eh, harus dilakukan sama teman-teman ketika ingin melakukan influencer marketing ini gitu. Yang pasti pertama, selain tadi ya, selain kita harus nyiapin siapa aja gitu ya, usianya di mana, usianya berapa, lokasinya di mana, segala macam. Nah, kita akan masuk ke yang bagian paling sulitnya kedua, yaitu adalah siapanya gitu. Teman-teman udah tahu nih, tadi lokasinya misal di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, segala macam. Terus usianya udah tahu 18 sampai 35 misal dari sisi interestnya misal kemana gitu ya. Kalau brandnya fashion misal dia interestnya itu ke yang casual gitu misalnya. Nah, hal-hal itu yang biasanya harus teman-teman pastiin dulu. Udah semua pasti, nah teman-teman barulah di breakdown nih nama-namanya. Siapa aja sih yang sesuai sama yang tadi itu. Apakah dia misalnya seorang pemain bola, atau misalnya dia seorang aktor, aktris, atau misalnya dia seniman, atau dia ilustrator, segala macam gitu ya. Nah, itu yang nantinya harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman kontak nanti ke depannya untuk meminta mereka membuat konten. Yang pasti dibayar mereka ya teman, jadi teman mereka. Nah, ini di salah satu. Nah, influencer brief ini adalah tahap di mana teman-teman harus membuat do and dance-nya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sama influencernya ketika mau kerja sama brandnya teman-teman. Ya ini banyak nih kayak misalnya campaign-nya itu nanti tentang apa gitu. Terus nanti sampel kontennya tuh kira-kira yang mendekati itu kayak gini ya. Nanti influencer harus bikin konten yang sesuai sama contoh konten tadi. Terus talking points-nya apa sih yang mau kita bahas di situ ya. Nanti apa ya bahasanya mungkin kayak delivernya itu bagaimana gitu ya. Apa yang nanti harus mereka omongin gitu. Apa yang harus mereka ba- bahasa bagaimana segala macam gitu. Nah, jadi memang banyak banget nih teman-teman ketika membuat influencer brief itu memang harus sejelas mungkin. Tujuannya biar ketika influencer ini akan melakukan konten, mereka tuh nggak bingung gitu ya. Aduh, kalau eh,
brandnya ini kontennya harus gimana nih. Walaupun banyak sih yang akhirnya dari sisi influencernya mereka suka kayak bikin ide sendiri gitu. Nah, itu sebetulnya nggak masalah selama em, yang ingin disampaikan itu tetap kena gitu. Jangan sampai mereka udah punya ide sendiri, tapi secara ininya tuh nggak nyampe gitu ya, secara campaign-nya tuh nggak nyampe gitu. Nah, itu yang harus diperhatiin teman-teman. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan secara timeline. Waktu, tanggal, kapan mereka harus register misalnya, atau mereka harus postingnya kapan, nanti deadline-nya kapan, terus nanti beres dari campaign-nya itu kapan gitu. Nah, ini hal-hal yang memang akan teman-teman lakukan ketika ingin melakukan influencer marketing gitu. Dan di akhir biasanya ada yang namanya influencer report nih, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin kayak menyampaikan nih ke atasannya teman-teman kalau misalnya kerja di brand gitu ya, ataupun misalnya teman-teman memang punya brand sendiri atau sebagai brand owner. Nah, itu kan harus punya satu catatan ya. Sebetulnya performa influencer yang kemarin itu sudah berjalan selama 1 bulan, let's say, itu tuh seperti apa sih? Apakah mereka sesuai atau tidak gitu? Atau kalau misalnya nggak sesuai, itu bagian mananya nih yang nggak sesuai? Berapa sih jumlah insight-nya, berapa jumlah komennya, engagement-nya berapa, jumlah likes-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan banget gitu. Dan ini adalah jadi salah satu tolak ukur juga nanti ketika teman-teman misal ingin melakukan campaign selanjutnya. Ya, apakah yang campaign yang sudah berjalan di bulan lalu itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kalau belum sesuai, itu dari mana tuh yang nggak sesuainya kayak gitu. Jadi banyak banget nih teman-teman yang akan dilakukan ya ketika melakukan KOL marketing atau influencer marketing ini, terutama memang teman-teman yang handle langsung gitu. Nah, ini jadi summary-nya nih teman-teman. Jadi ketika nanti melakukan influencer marketing, yang pertama harus dilakukan dan pertama yang harus teman-teman tahu adalah objektifnya itu apa gitu. Jadi teman-teman akan tahu nih, oh tadi objektifnya misal ingin meningkatkan brand awareness gitu ya. Berarti kalau misalnya ingin meningkatkan brand awareness, teman-teman harus menyesuaikan lagi si KOL-nya. Let's say kalau misalnya meningkatkan brand awareness, mungkin kita bisa ke KOL yang gede banget gitu, yang mega misal biar followersnya nambahnya cepat gitu ya. Atau kalau misalnya tadi kan ada yang disebut juga em, biar advokasi gitu ya. Jadi orang tuh menyarankan terus gitu dari mulut ke mulut misal. Nah, mungkin kita bisa nargetin ke yang mikro gitu, mikro influencer karena biasanya dari teman A ke teman B atau mungkin nano ya, dari teman A ke teman B ke teman C ke teman D gitu ya. Dibilang nih kalau mau pakai skincare ini pakai ini ya biar bagus nih kulitnya segala macam gitu. Nah, itu yang harus teman-teman tahu dulu gitu. Setelah itu teman-teman juga tahu kan secara target audiensnya siapa, terus umurnya berapa, lokasinya di mana, segala macam, baru ke list KOL-nya atau nama-namanya nih teman-teman di sini. Jadi udah tahu nama-namanya tuh kira-kira siapa aja nih yang sesuai gitu ya. Nah, cari kesesuaian nama itu sebetulnya banyak ya teman-teman caranya. Ada yang misal kayak iseng aja deh cari namanya si A atau teman-teman inget gitu, oh kayaknya kalau brand yang sekarang lagi di handle itu dia sesuainya tuh sama si A gitu atau si B gitu ya. Langsung aja searching gitu. Nah, dari searchingan itu biasanya ada tuh mereka punya circle-nya gitu ya atau suggested-nya gitu. Nanti lihat si suggested-nya itu kelihatan lah nanti yang serupa atau mirip sama influencernya tadi itu kira-kira siapa aja gitu. Setelah dilihat, nanti di list, nanti dikontakin segala macam, dapetin red card-nya atau harganya mereka. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Nanti siapin kayak mungkin Google Sheet atau misalnya nanti di Docs atau dimanapun itu, siapin namanya, harganya berapa sekali mereka posting, entah dia di Instagram, TikTok, atau dimanapun. Dan siapin juga mereka itu lokasinya di mana. Biar ketika harus barangnya dikirim, itu nggak bingung lagi. Dan yang terakhir, itu masuk ke campaign gitu. Nah, campaign ini adalah penyampaiannya ya, teman-teman. Kita punya campaign, kemarin mungkin udah lewat ya, yang 99.
Let's say biasanya dalam 1 bulan itu ada campaign payday gitu. Kalau teman-teman di brand nih pasti akan familiar sama namanya campaign payday. Nah, campaign payday ini biasanya dilakukan di akhir bulan. Itu ketika orang-orang gajian, mungkin di tanggal 25 gitu ya. Nah, teman-teman KOL tadi itu disiapin buat tanggal 25. Dan udah ada nih kayak campaign-nya tuh apa, misalnya payday bareng brand A gitu. Nah, itu yang harus nanti disampaikan oleh para KOL ini ketika masuk tanggal mungkin sebelum ya, sebelum tanggal 25 gitu udah harus disampaikan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu catatannya ketika teman-teman harus melakukan influencer marketing, apalagi misalnya teman-teman kerja di brand atau teman-teman memang punya brand gitu. Jadi banyak ya teman-teman sebetulnya yang harus dilakukan. Itu hanya rangkuman secara garis besarnya aja. Nah, jadi sebetulnya apa sih case-nya gitu ya yang akan dihadapi sama brand ketika brand ini ingin melakukan influencer marketing gitu. Nah, ini udah aku rangkum nih teman-teman. Jadi kalau misalnya brand melakukan influencer marketing ataupun influencer campaigns, itu pasti mengalami beberapa kendala gitu ya, atau menghadapi beberapa challenge gitu. Nah, challenge-nya biasanya pertama adalah mencari teman-teman. Nyari influencernya tadi itu kan pasti jadi kendala ya. Nyari influencernya tuh misalnya kita butuh 20 influencer nih. Nah, nyarinya berarti kan nggak mungkin 20 pas dong. Pasti kan lebih gitu. Karena pasti nanti dari atasan eh, mau dikurasi lagi gitu kan. Nah, setelah itu mengevaluasinya. Nah, evaluasi ini proses di mana kita ngeliat atau ngekurasi gitu. Em, sudah sesuai belum sih sama kebutuhan brand gitu ya. Udah pas belum ya sama kebutuhan yang memang sekarang em, lagi dikejar gitu. Udah pas belum target market dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu aktivasi. Nah, proses aktivasi itu adalah proses di mana teman-teman tuh harus tahu gitu. Delivernya tuh seperti apa ke influencer tadi gitu ya. Si kontennya tuh harusnya kayak gimana dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu managing. Managing ini adalah gimana caranya biar si influencer itu tuh tidak keluar dari timelinenya gitu. Nah, ini banyak banget yang terjadi ketika misal kita udah kontakin influencer, mereka udah deal, produk udah dikirim, tiba-tiba hilang. Nah, itu pasti saya yakin banget nih di sini di Zoom ini pasti teman-teman pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Udah kontakin, udah deal, produknya udah dikirim, orangnya hilang gitu. Dia em, nggak posting di kontak nggak bisa kita udah bayar gitu. Itu yang biasa dialami ya sama brand itu kendala-kendala tapi kita pengukur bisa itu dalam influencer yang udah kita pakai gitu apakah secara cara apa eh, eh, insight-nya like-nya komen segala macamnya itu udah berapa gitu yang didapat. Kalau misalnya like-nya itu ternyata cuma sedikit atau gimana. Nah, itu kan akan jadi bahan evaluasi juga ya, teman-teman. Nah, hal-hal ini yang biasanya dihadapi oleh brand dan jadi kendala gitu yang dihadapi oleh brand untuk melakukan sales marketing. Yang teman-teman nah, punya service lain ya yang sifatnya influencer marketing. Punya sesuai nih influencer marketing itu kan gitu. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa ngobrol banyak nih sama aku kalau misalnya pengen nanti bakal aku share formnya kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya gimana caranya, bagaimana biar teman-teman tahu gitu influencer marketing yang dilakukan sama Amazing di dalam toolsnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa isi nih. Nah, itu udah aku share di kolom chat. Nanti teman-teman bisa isi di situ. Nanti kita ngobrol bisa lanjut lagi. Ini aku sebagai introduction aja ya untuk yang influencer marketing melalui Amazing Platform. Nah, jadi
influencer marketing melalui Amazing ini satu tools yang sangat membantu nanti ke depannya ya teman-teman. Yang pasti nanti kita akan membantu bisa melalui Instagram, bisa melalui TikTok. Ini influencer ya maksudnya ya, di influencer Instagram atau influencer TikTok atau influencer Twitter, YouTube dan lainnya. Jadi bisa menyesuaikan juga dengan cari influencer Instagram gitu ya. Nanti kita bisa bantu. Influencer TikTok juga sama, nanti kita bisa bantu dan lain sebagainya gitu. Menggunakan platform dari Amazing. Nah, platformnya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi, Amazing bisa memprovide complete influencer marketing solution yang nantinya itu akan kita kelola melalui tools yang ada di Amazing itu sendiri. Kayak gitu. Nanti di dalam toolsnya itu akan bisa searching influencernya. Nanti dari teman-teman juga bisa ngeliat gitu siapa aja nama influencernya segala macam. Nanti di dalamnya itu akan ada step-step gitu ya. Nanti aku sambil showing juga step-stepnya seperti apa. Nah, apa aja sih sebetulnya kalau dari sisi Amazing sebagai tools yang melakukan marketing ini dari situ bentuk gitu Amazing yang apa identifikasi influencer yang. Lalu yang kedua, kita juga bisa memilih si influencernya. Kita bantu nih teman-teman. Kita analisa, kita lihat engagementnya, kita lihat pas campaign performance-nya itu seperti apa dengan data insight yang ada di kami. Kayak gitu. Nah, lalu kita juga akan bantu aktivasi. Nah, bantu aktivasi di sini adalah proses di mana nanti influencernya kita reach out. Terus kita uh, kasih tahu uh, scope of work-nya tuh kayak gimana gitu ya. Terus aktivasi dari si influencer itu sendiri. Aktivasi itu kayak gimana nanti aku bakal showing juga. Lalu campaign management, nah approval, kontrak payment segala macam. Nah itu akan kita bantu juga gitu. Sama yang terakhir tracking dari si ROI-nya atau return of investment. Nah return of investment ini sebetulnya bahasa gampangnya adalah kita nge-invest berapa, kita dapatnya berapa kayak gitu. Nah itu akan kelihatan dari em, campaign analisisnya ya. Nanti di akhir akan ada gitu. Kelihatan dari performanya berapa, reach-nya berapa, sales yang didapat berapa, segala macam. Nah, nanti di dalam tools-nya itu, teman-teman, itu teman-teman bisa searching, gitu ya, bisa searching namanya, nama si influencernya, kayak gitu. Nama influencernya siapa, di situ bisa searching, terus nanti teman-teman juga bisa ngeliat nih, berapa sih followersnya, gitu. Disesuaikan aja interestnya kayak gimana, terus negaranya apa misal terus di situ rata-rata kayak eh, engagement rate-nya berapa segala macam gitu teman-teman jadi bisa langsung difilter di tools yang ada di Amazing. Lalu nextnya kita bisa evaluasi dari situ. Nah, evaluasi ini adalah proses di mana nanti kita bisa ngeliat teman-teman KOL yang udah dipilih itu apakah sesuai atau tidak. Bisa ngecek ke dalamnya. Oh ini IR-nya nih atau engagement rate-nya ternyata kecil gitu ya. Kayaknya ini nggak usah deh gitu. Nah atau misalnya oh ini IR-nya bagus nih, followersnya juga lumayan gitu. Nah ini bisa dipilih. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi uh, proses evaluasi di sini nanti akan uh, memasukkan beberapa parameter kayak misalnya reach-nya berapa, IR-nya berapa, secara demografiknya sudah sesuai atau belum, secara like misalnya oke atau enggak, segala macam gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih nih teman-teman di siapnya di Amazing. Nah, proses ini kayaknya ada yang nah biasa kalau sebagai seorang kios kayak gitu gitu
Maaf guys, jaringanku keluar lagi nih. Sorry, sorry. Oh, oke. Eh, mudah-mudahan tadi ini ya tetap breakout kakak. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tadi tetap bisa ini ya, ngikutin ya dari penjelasanku. Oke, aku lanjut. Jadi tadi setelah dievaluasi, em, kita akan masuk ke bagian aktivasi aku yang tujuannya adalah untuk dapetin data insight gitu. Jadi data insight-nya itu bisa kita dapetin secara langsung, nggak perlu lagi minta minta screenshot data insight misalnya, atau screenshot yang sifatnya kayak em, Kak minta dong insight dari konten yang kakak posting kayak gitu-gitu. Nah itu udah nggak perlu lagi. Kita bisa langsung narik datanya dari aplikasi ataupun tools yang ada di Mazing kayak gitu. Jadi ini akan sangat simpel teman-teman. Ketika teman-teman misal sebagai platform yang kios dari Mazing ini. Nah, terakhir kan banyak pengumuman. Jadi itu teman-teman bisa ngelihat di sana berapa dan berapa artinya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa eh, langsung bisa teman-teman dan kelihatan juga hasil yang teman-teman dalam sebulan ke belakang itu. Misal kalau gitu ya, itu banyak komen bikin menggunakan tools dan amazing ya teman-teman. Mudah. Ini ada tutorial ya. Jadi itu ada video sebetulnya. Nah, video ini tuh em, video di mana cara konekin eh, Instagram. Ini kayaknya bisa nih. Ya, teman-teman boleh banget di kolom Q&A. Ya, maaf ya teman-teman. Kayaknya aku harus ganti jaringan terus. Karena aku udah ganti. Ya, udah sih Kak. Aku udah ganti jaringan. Mudah-mudahan sekarang nggak jelek nih jaringannya. Oke, harusnya udah kelihatan di layar teman-teman. Bentar ya. Hai teman Mazing, berikut cara menghubungkan halaman Instagram dan Facebook ke aplikasi Mazing. Buka aplikasi Mazing, pilih Analytics, kemudian klik Connect, pilih Instagram, tunggu sebentar proses memverifikasi akun, klik Continue, checklist akun Instagram bisnis yang akan ditautkan, kemudian klik Next, checklist halaman yang akan ditautkan, kemudian klik Next, selesai. Halaman Instagram dan Facebook sudah terhubung ke aplikasi Mazing.
Nah, itu teman-teman. Jadi em, fungsi dari connect sosial media teman-teman ke Amazing adalah nanti untuk dapetin data insight-nya. Kayak tadi ya, teman-teman. Tadi yang udah aku share di atas itu caranya seperti tadi. Jadi kita konekin Instagram, Facebook, segala macam ke eh, tools-nya yang ada di Amazing. Setelah itu nanti kita bisa dapetin data insight-nya. Gitu. Ini formnya udah aku share juga. Jadi teman-teman kalau mau ngisi form, ini aku bakal kasih eh, apa strategi influencer marketing gratis buat teman-teman yang pengen ini ya, pengen tahu gimana cara lebih detailnya. Oke, nanti aku mungkin jawab pertanyaannya sedikit di akhir aja. Eh, ini karena sedikit lagi nih untuk penjelasannya. Nah, jadi dari aplikasi Amazing sendiri atau dashboardnya Amazing itu memang kita bisa ini ya, bisa akses nanti real time posting status gitu, udah langsung kelihatan verified engagement data, di mana data yang sudah ada di dalam itu tuh memang sudah sesuai gitu dengan apa yang ada di Instagramnya atau di TikToknya atau di sosial media lainnya. Lalu performance of past campaigns. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ngecek nih campaign yang udah berjalan dulu, mungkin di sebelum eh, bulan kayak bulan Juli, bulan Juni gimana performanya, itu nanti bisa cek aja di tools Amazing. Sama nanti ada reach or impressions of current campaign. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek juga gimana nih performa campaign yang lagi berjalan gitu. Sama ada sales generated for affiliate campaigns. Jadi akan kelihatan juga ketika teman-teman punya affiliate atau teman-teman pengen cari seseorang yang pengen ngejualin produknya teman-teman kayak reseller gitu. Ya affiliate lah ya, karena affiliate itu sekarang lagi hits banget nih di TikTok gitu. Nah, itu bisa pakai tools yang ada di Amazing juga. Sama identify high performing influencer for brand. Jadi bisa ngeliat nih, influencer yang memang sekiranya bagus banget untuk brandnya teman-teman itu, yang mana sih atau siapa aja gitu ya. Nah, itu bisa dicek juga langsung di aplikasi Amazing. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya, kalau Amazing itu sebetulnya udah membantu brand mana, mana aja sih, siapa aja gitu. Nah, ini adalah brand-brand yang udah kami bantu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa banget nanti kalau mau tahu caranya, detailnya gimana segala macam, bisa melalui form yang udah aku share di kolom Q&A. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, gimana caranya untuk melakukan KOL marketing menggunakan aplikasi Amazing. Yang pasti kalau dari KOL-nya sendiri, tadi udah aku jelasin penjelasannya mungkin nggak terlalu detail ya, tapi secara secara overview-nya mudah-mudahan udah cukup menjelaskan buat teman-teman, terutama yang pengen tahu sih sebetulnya KOL itu seperti apa dan lain sebagainya, sampai ke penggunaan dari Amazing untuk membantu KOL marketing ataupun influencer marketing itu sendiri. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti disampaikan di kolom Q&A, biar aku tidak bingung nih kalau misalnya di chat takutnya ketutup. Oke, ada pertanyaan dari Acel. Kak, cara agar tidak merasa red card terlalu mahal gimana ya? Ada rumus atau patokan nggak sih Kak untuk red card? Nah, ini tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bidangnya apa, industrinya apa dulu. Let's say teman-teman adalah konten kreator videografi gitu, atau videografer lah. Kayak gitu kan banyak tuh videografer. Atau misalnya teman-teman fotografer gitu, yang sering bikin konten di sosmed, terus ada orang yang butuh jasa teman-teman. Nah, itu mau ngasih harganya berapa? Ini sebagai overview dari, sorry overview, point of view maksudnya, point of view dari influencernya ya. Nah, kalau untuk menentukan harganya sendiri, itu sebetulnya harus tahu dulu value dari teman-teman itu berapa. Let's say teman-teman punya followers di atas 10.000, atau kita spesifik aja deh 15.000 gitu. Followers teman-teman 15.000, teman-teman fotonya udah oke banget gitu menurut teman-teman ya. Nah, itu yang teman-teman nanti bisa observasi dulu. Kalau sekiranya di lingkungannya teman-teman, terus nanti apa
di lingkungan teman-teman atau yang mungkin teman-teman ngelihat kayaknya sama nih sama kita gitu ya, dia followersnya sekian, tapi dia udah punya harga, tanya aja gitu. Atau nanti pura-pura jadi klien lah, kayak gimana. Nah, tahu kan harganya, nah itu teman-teman bisa copy paste lah di situ. Dia harganya misal sekian gitu. Nah teman-teman coba aja dengan harga yang lebih murah, atau misal kalau teman-teman punya value, merasa value-nya lebih tinggi, itu bisa langsung aja oh patokin harganya sekian gitu. Jadi paling gampang untuk menentukan harga adalah kita riset dulu teman-teman. Riset em, kompetitor kita tuh berapa sih harganya, kayak gitu. Itu ya cara yang paling gampang. Dari situ nanti tinggal tentuin deh harga teman-teman berapa. Tapi teman-teman harus ingat ya, value dari teman-teman itu sangat sangat berharga. Dalam artian teman-teman memang tidak bisa, em, kalau jasa itu memang tidak bisa kita langsung value-kan sekian gitu. Kan beda kalau produk langsung ada gitu harganya berapa. Nah, itu juga harus teman-teman cek gitu ya. Jadi harus banyak observasi sih kalau untuk menentukan harga. Mudah-mudahan terjawab ya, Acel. Eh, ada pertanyaan selanjutnya dari Opi. Kak kasih tahu tips cara dealing influencer atau misal kita mau nego harga dengan influencer mega makro. Lalu bagaimana cara kita dealing dan payment dengan influencer nano mikro yang terkadang mereka belum ada red card. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi Opi, kalau pertanyaan yang berhubungan sama mega makro, ini pasti kita udah tahu nih. Harganya udah ada gitu. Itu sesuatu yang pasti. Makro sama Mega itu udah ada harganya. Apalagi Mega. Mega tuh harganya udah luar biasa gitu. Sekali posting mungkin udah bisa sampai jutaan gitu ya. Nah, dealing dengan mereka itu sebetulnya banyak yang harus kita lakukan. Biasanya Mega sama Makro itu dia punya yang namanya manajer. Nah, manajernya ini yang biasanya kita harus deal-dealan nih sama si orangnya. Manajernya misal sekali posting si A ini harganya 5 juta gitu. Tapi budget kita cuma 2 juta. Nah, gimana caranya biar mereka tuh nurunin harga? Entah mungkin nanti kita kasih, Kak, nggak apa-apa deh kalau misalnya sama kita nanti postingnya bisa tanggal sekian gitu. Tapi yang penting diposting dan postingannya kayak gini. Kalau enggak, nanti kita kasih Kak produknya lebih deh buat Kakak, misal, bla 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 gitu. Balik lagi, sebetulnya kan kalau rate itu memang nggak bisa, ataupun kita tuh nggak bisa menentukan yang fix ya. Itu kan gimana value kan, gimana value si orangnya itu tadi. Kalau menurut dia harga sekian itu dia adalah di harga itu, nah belum tentu ketika kita nego itu mereka nggak mau gitu. Jadi bisa jadi mau. Nah itu sih yang harus kita tambahin itu adalah benefitnya. Kita mau ngasih ini, kita mau nambahin itu. Nah, coba aja kayak gitu. Nanti coba negosiasinya tuh lebih ke benefitnya. Kalau budgetnya diturunin, kita nanti kasih ini itu. Nah, itu untuk yang makro mega. Yang pasti kita akan berhubungan sama manajernya kalau makro mega. Nah, kalau pertanyaan kedua itu lebih ke mikro nano. Nah, kalau mikro nano ini kan kebanyakan dia belum ada red card-nya. Kalau mikro nano, kita yang akan menentukan, kebanyakan ya, kita yang akan menentukan red card. Misal, kayak gini, Opi. Kita punya brand baju nih, terus kita mau ke nano sama mikro. Langsung aja nanti diiniin ke mereka. Kak, budget kita sekian, mau nggak? Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nano mikro mungkin negonya agak lebih gampang ya dibanding sama yang makro mega. Karena biasa nano mikro ini dia belum punya red card, sama belum ada yang namanya em, kayak manajer gitu. Jadi dari kitanya aja, Kak mau nggak sekian? Nanti biasanya dia bakal mikir, oh kayaknya kalau sekian kecilan gitu. Nah nanti dia mau naikin harganya misal, atau misalnya mereka, oh ya udah segini oke, kayak gitu. Jadi eh, seperti itu ya, Opi dari nano makro dan juga mikro nano. Mudah-mudahan terjawab. Next ke pertanyaan dari Brion. Bagaimana menggunakan Mezing untuk mengkampanyekan caleg secara digital? Ini pertanyaan menarik nih, Kak Brion. Nanti Kak Brion kalau misalnya mau lebih detail, boleh banget isi formnya aja, biar kita diskusi lebih lanjut ya terkait hal ini. Jadi intinya seperti ini. Sebagai tools, kita akan membantu mengkampanyekan. Pasien dong. Nih Kak, aku kirimin lagi ya itunya formnya. Oke, jadi untuk yang tadi ya, yang berhubungan sama kampanye caleg itu nanti dari Mezing sendiri
intinya karena kita akan berhubungan sama influencer, itu pasti akan kita carikan gitu ya. Kita cari influencernya, nanti kita bantu juga gimana sih caranya, strategi segala macamnya, dan nanti bagaimana penyampaiannya, deliver dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini memang cocok banget kalau misalnya kita punya sesi yang terpisah aja, nanti diisi aja formnya, biar lebih detail gitu. Karena ini berhubungan sama strategi. Nanti aku agak susah nih kalau menjelaskan secara detail ya kalau di sini. Karena waktunya juga mepet gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Brian. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Aditya. Di Amazing kita bisa ngelihat convert penjualan nggak, Kak? Di Amazing sendiri itu bisa, asal nanti dari sisi em, toolsnya, sorry, dari sisi pihak ketiganya, misal kalau kita convert penjualannya ke Shopee, gitu ya, ataupun ke TikTok segala macam, nah itu memang harus mereka open API. Ini agak teknis nih, mohon maaf. Mudah-mudahan agak ini ya bisa bisa terserap gitu. Open API itu adalah satu kayak source di mana nanti si pihak ketiganya tadi yang Shopee atau Tokopedia atau misalnya Tokped segala Shop TikTok sorry TikTok dan lain-lain itu mereka membuka source mereka. Jadi kita bisa ngambil source-nya. Nah, ketika udah kita bisa ambil source-nya, itu bisa akan kelihatan gitu. Convert penjualannya itu berapa. Nah, biasanya yang bisa melakukan ini adalah digital ads. Kalau misalnya Kak Aditya sering pakai Facebook Ads, ada yang namanya CPAS atau Collaborative Ads. Nah, itu udah pakai source Open API. Jadi dia udah bisa narik data penjualan secara langsung, walaupun itu ditariknya dari Shopee, kayak gitu. Nah, itu yang ini ya, yang ini teknis banget sih sebetulnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa, sebetulnya bisa. Selama memang dari Shopee, dari marketplace lainnya itu tadi mereka ngebuka API-nya kayak gitu. Ini agak teknis ya, agak agak sulit aku juga menjelaskan ya. Cuman kurang lebih seperti itulah. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Lemon Tea Channel. Caranya buat naikin insight lebih, view lebih gimana sih? Cara naikin insight lebih, view lebih gimana ya? Padahal kita udah upload tiap hari, tapi view-nya masih di 300 view. Oke, ini pertanyaan bagus karena ini akan berhubungan sama konten. Nah, em, kalau Kak Lemon Tea ini, misal kalau aku lihat kan namanya lemon tea, mungkin kontennya lebih ke makanan ya atau minuman gitu. Let's say Kak Lemon Tea ini adalah konten kreator video lah, videographer gitu. Nah, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama konsisten. Nah, ini yang harus banget dilakukan nih, konsisten. Artinya setiap minggu atau bahkan setiap hari itu harus posting. Nggak boleh skip. Sehari itu harus posting, besoknya posting lagi segala macam. Jadi itu memang harus terus-terusan tuh posting itu nggak boleh skip. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti dilihat juga nih teman-teman, terutama Kak Lementi ini, kalau misalnya pas lagi posting, kalau di Reels ya, ataupun di TikTok sama sih. Eh, ini aku ngomonginnya video dulu ya, bukan yang konten biasa. Karena sekarang lagi hitsnya tuh video. Kalau di video, itu lebih ke suaranya. Kita harus lihat suara yang lagi atau sound yang lagi viral. Nah, itu wajib banget tuh kita pakai yang viral. Nah, lalu yang selanjutnya itu lebih ke hook-nya. Nah, ini kalau teman-teman anak konten pasti sering dengar yang namanya hook. Nah, hook konten itu adalah kayak ininya, membuat orang tertarik gitu sebetulnya. Si konten itu di dalam 3 detik pertama biasanya ya. 3 detik pertama itu hook-nya tuh udah muncul. Kalau misalnya, sorry, 3 sampai 4 detik deh. 3 sampai 4 detik pertama hook-nya belum muncul, biasanya itu akan ditinggalin orang gitu. Nah, gimana cara kita memunculkan hook itu? Itu sebetulnya lebih ke apa sih yang mau kita sampaikan di konten itu ya. Jadi misal nih kita lagi bikin video minuman, misal ya Kak, karena ini namanya lemon tea. Jadi aku kepikiran minuman. Em, lagi bikin video minuman, mau mempromosiin satu brand, misalnya gitu. Nah, kan mungkin kan kalau minuman
dituang gitu kan, terus kalau nggak diminum atau misalnya dia ditunjukin si produknya gitu. Nah, hooknya itu ketika di produknya tuh dituangin gitu, justru ketika produknya dituangin kan ngezoom tuh misal gitu kan, kelihatan wah ini minumannya kayak seger banget nih. Nah, itu di 3 detik pertama atau 4 detik pertama. Setelah itu kan baru ditunjukin tuh produknya ini loh, terus nanti seger segala macam lah. Nah, itu yang harus ditunjukkan di detik-detik awal. Jadi tadi udah dari sisi konsistensi, terus sound yang viral, sama hooknya. Nah, tiga ini adalah kunci, Kak. Kalau misalnya kakak bisa terus kayak gitu, itu pasti akan naik terus tuh view-nya, gitu. Semakin sering Kak Lementi ini posting, akan semakin sering juga nanti untuk ini ya, semakin cepat lah maksudku. Untuk dari sisi followersnya naik, dari nanti orang-orang jadi semakin tahu gitu tentang Kak Lementi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ini juga mungkin ini ya jadi tips juga nih buat teman-teman. Entah mungkin sebagai seorang content creator atau misalnya influencer atau mungkin orang yang kerja di brand gitu. Tiga itu yang bisa sangat dilakukan tiap hari dan harus konsisten ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan terjawab Kak Lementi. Dan yang terakhir ada Kak Aditya. Oh masih ada sedikit lagi. Pertanyaan selanjutnya Kak Aditya. eh, Kak Aditya nanya lagi nih ya. Gimana cara review penggunaan call yang kurang efektif di penjualan? Sementara di IR dan harga di call ini lumayan gede. Dan call ini termasuk ke mega influencer. Ini pertanyaan yang bagus nih, teman-teman. Gimana sih caranya kita nge-review penggunaan call, udah kita spending gede, tapi kok em, ininya nggak efektif gitu ya, hasilnya nggak efektif. Nah, sebetulnya yang harus dilihat memang itu adalah tadi ya proses dari risetnya itu, Kak. Jadi ketika misalnya Kak Haditya ini riset di awal, itu memang sebisa mungkin harus sesuai banget gitu. Jangan sampai kita memilih influencer yang em, apa yang kita rasa itu kayaknya ini oke nih gitu. Cuman menang viral doang misalnya gitu ya. Atau dia lagi sering banget dibahas kayak gitu. Nah, sebetulnya itu juga nggak jadi sesuatu yang efektif. Kenapa? Karena biasanya kalau sesuatu yang kontroversi itu dia lagi banyak dibahas, kita endorse ke mereka, ke orang ini, terus di hari pertamanya itu biasanya naik. Tapi setelah itu turun lagi, kayak gitu. Nah, itu yang jadinya tuh nggak efektif gitu ya. Nah, justru yang efektif itu adalah penggunaan dari yang kecil-kecil, Kak, menurutku. Ini yang mungkin bisa jadi tips juga ya. Daripada misal Kak Haditya itu ngabisin uang ke yang mega influencer, yang sekali posting harganya 10 juta, misal, dan hasilnya juga nggak efektif, mending Kak Haditya ini alihkanlah budgetnya ke yang kecil-kecil. Mikro, misal ada 10 orang, 20 orang gitu dengan budget 10 juta tadi ya. Itu kan bisa dapetin banyak tuh. Tapi kita bisa dapetin banyak konten dan itu bisa di-spread. Kayak gitu. Di-spread itu misal dalam seminggu atau 2 minggu si 10 orang itu posting kayak gitu. Itu kan secara ininya walaupun mungkin reach-nya itu nggak sebesar yang mega, cuman dia secara kontennya itu kan akan lebih enak gitu dilihatnya. Jadi akan lebih konsisten. Kita posting hari pertama, nanti hari kedua ada yang posting lagi, hari ketiga ada yang posting lagi, keempat posting lagi, itu akan konsisten gitu. Dibanding dengan yang sekali drop naik, terus besoknya turun. Jadi nggak efektif gitu Kak. Nah ya ini mungkin jadi saran juga ya buat teman-teman yang kerja di brand atau misalnya memang handle langsung KOL, saranku adalah dibanding dengan penggunaan mega influencer, lebih baik memang kita taruh ke yang lebih kecil, entah mungkin di mikro ataupun di nano. Dengan budget sekian, itu pasti akan jauh lebih banyak penggunaan dan juga hasilnya dibanding dengan yang mega tadi. Mega udah menggede, ternyata hasilnya juga kurang efektif gitu, apalagi ke penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu, teman-teman. Apakah salah sebetulnya pengguna mega influencer? Tentu enggak. Itu banyak orang yang endorse ke Tasya Farasya, banyak orang yang endorse ke
Rahel V-nya misal, ke Fadil Jaidi. Kenapa masih banyak gitu brand-brand yang melakukan hal itu? Ya karena mungkin dari sisi budget mereka lebih banyak dan dari hasil pun ya memang masih bagus gitu. Nah ini akan jadi catatan ketika misalnya dari sisi brand kita masih limit gitu ya budgetnya. Kita nggak bisa ngeluarin budget yang lebih besar banyak, tapi pengen dapetin impact yang besar gitu. Jadi menurutku mending fokus di yang kecil-kecil aja. Begitu Kak Haditya, mudah-mudahan terjawab. Next ada pertanyaan dari Lementi lagi. Oh ini yang tadi ya. Jadi lanjutan nih. Udah sering pakai sound viral, terus sudah tapi masih stuck di segitu-gitu aja Kak. Coba untuk lebih ini ya Kak, lebih apa namanya lihat gitu di sekitar. Kalau misalnya kita sering ngepost dengan style yang gitu-gitu aja dan tidak ada improvement, biasanya itu juga akan sama aja gitu, akan sama aja bohong. Kalau misalnya kita nggak improve juga dari sisi stylenya. Kita misal pakai sound jedak-jeduk gitu ya, terus pakai apa foto yang slide-slide gitu misalnya. Itu juga kan tidak akan semenarik kalau misalnya kita bikin satu video yang memang bagus gitu atau yang seperti apa yang memang banyak orang pakai juga. Jadi Kak Lementi, aku sarankan harus banyak untuk lihat brand lain, observasi juga. Kita riset juga gitu, lihat dari brand-brand lain misalnya brand yang sama atau bukan brand mungkinnya lebih ke influencer gitu. Influencer yang serupa, mereka itu postingnya kayak gini loh. Oh coba deh bikin yang kayak gitu. Nah, mulai konsisten dengan style-style seperti itu, terus nanti coba lagi apa style yang berbeda dengan gaya yang berbeda segala macam. Nah, itu yang sebetulnya disukai sama Instagram ya, konsistensi dan juga kreativitas dari teman-teman. Begitu. Di tadi kayaknya di kolom ini ada juga ya pertanyaan. Sebentar. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Sabila di kolom chat. Kalau buat kelola beberapa IG, cara connect gimana Kak? Jadi itu nanti kalau di yang aplikasi messaging itu di toolsnya, nanti teman-teman bisa connect secara langsung kalau misalnya Instagram atau Facebooknya itu udah connect ke beberapa IG atau beberapa Facebook. Teman-teman pasti familiar kan sama yang namanya Facebook page. Nah, si Facebook page ini kan sebetulnya adminnya bisa banyak ya. Nah, terus nanti admin ini yang sebisa mungkin dia itu menjadi admin di beberapa page juga. Nah, page itu kan otomatis nanti akan connect juga sama Instagram. Kayak gitu. Jadi, Kasabila untuk mazing yang tools tadi, memang selama Kasabila ini connect sebagai admin gitu ya, connect di beberapa Facebook page, beberapa Instagram page, itu sekali connect akan langsung semua masuk kayak gitu. Jadi disarankan untuk connect ke semua page-nya dulu sebagai admin ya. Kalau misalnya nggak connect ke page-nya itu, nanti kita harus login logout. Kayak gitu, Kak. Mudah-mudahan terjawab. Oke, teman-teman. Sepertinya cukup sekian ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi nggak masalah kalau misalnya nanti ada dari teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup juga. Nanti aku juga ada di grup, biar nanti aku bantu di sana. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut terkait amazing strategi KOL marketing yang tepat untuk brand itu seperti apa dan bagaimana, itu bisa banget di kolom chat ya. Teman-teman itu udah ada formnya, jadi teman-teman silakan bisa isi. Nanti kita dari timku bakal kontak teman-teman. Nanti kita mungkin ngobrol di lain kesempatan secara detailnya seperti apa dan bagaimana. Yang pasti nanti kita akan bantu untuk melakukan KOL marketing atau influencer marketing yang udah aku jelasin tadi. Begitu. Oke, kalau gitu teman-teman, mudah-mudahan tergambar ya semua tentang KOL marketing. Apa sih KOL itu dan eh, eh, influencer itu apa? Walaupun memang secara penggunaan kita selalu samar ya, influencer sama KOL. Cuman beda dikit aja sih teman-teman. Intinya mah sama aja ya. Influencer sama KOL itu orang-orang yang ketika ngomong orang banyak yang
ngedengerin gitu ya bahasa gampangnya. Sama aja intinya. Dari mulai definisi, terus tadi sempat dibahas juga apa aja sih sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi insight juga nih buat yang sekarang udah kerja di agency misal, yang jadi KOL spesialis atau tadi yang baru lulus, misalnya ada keinginan untuk di dunia digital marketing gitu ya, atau bahkan tadi juga ada kerja di dunia digital marketing, mudah-mudahan jadi insight yang bagus gitu buat teman-teman. Atau tadi juga ada yang sebagai content creator gitu. Nah, ini juga bisa jadi satu point of view nih. Kalau dari brand tuh ngelihatnya gini loh. Nah, sebagai content creator tuh oh ternyata harus kayak gini. Begitu. Oke, kalau gitu teman-teman eh, sama-sama Kak Haditya. Mudah-mudahan teman-teman di sini jadi ada insight ya, ada ilmu baru nih yang diserap. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget disampaikan di grup. Nanti aku bakal bantu jawab di grup, terutama yang berhubungan sama KOL marketing ataupun influencer marketing. Jadi kalau misalnya ada pengen tahu lebih lanjut gitu ya, bisa banget isi form yang tadi udah aku share. Begitu. Oke, terima kasih juga Kak Nurul sudah mau mendengarkan. Terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Mudah-mudahan dapat insight-nya. Mohon maaf juga teman-teman tadi kayaknya banyak kendala ya, jaringan gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai akhir acara masih tetap lancar lah, walaupun sempat ada beberapa kendala gitu. Nanti kalau mau materinya nggak apa-apa, aku bakal share di grup ya. Nanti teman-teman juga bisa cek di sana. Mudah-mudahan em, bisa jadi insight gitu. Terima kasih juga Kak Brion udah ngisi form. Nanti aku akan cek formnya. Oke, kalau gitu aku tutup kelas malam hari ini. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, jaringan jelek segala macam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.